Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah aku melihat sesuatu? Dia benar-benar berhasil beruntung. Formasi acak yang dia buat sebenarnya berakhir menjadi formasi pelepasan segel yang benar. Keberuntungan besar macam anjing apa yang dia temui. Pada saat ini ketika orang banyak tercengang, bahkan Asura Zhao Kun mengeluarkan teriakan mengejek. Dia berpegang teguh pada pandangannya, bahwa Chu Feng berjudi dengan keberuntungan dan berhasil beruntung. Dia yakin bahwa Chu Feng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang. Begitu kata-kata Asura Zhao Kun diucapkan, kerumunan juga mulai menggemakan persetujuan mereka. Itu benar, mustahil bagi Chu Feng untuk tiba-tiba menjadi sekuat ini. Jika dia sekuat ini, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan sangat menyedihkan sebelumnya? Ini benar-benar suatu yang kebetulan. Namun meskipun itu kebetulan, ia terlalu beruntung, ucap kerumunan. Kerumunan tidak mampu menahan keheranan yang mereka rasakan. Kamu benar-benar berhasil beruntung, Liang Qiu Hongyue berkata pada Chu Feng. Tampaknya bukan hanya para pengamat yang merasa Chu Feng mengandalkan keberuntungan, bahkan Liang Qiu Hongyue merasakan hal yang sama juga. Bahkan dia tidak percaya bahwa Chu Feng menang melawannya menggunakan kekuatannya sendiri. Apakah itu keberuntungan atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya, balas Chu Feng. Chu Feng tidak marah pada ejekan Liang Qiu Hongyue, dan dia terus tersenyum di wajahnya sepanjang waktu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menoleh ke arah Xia Yun dan yang lainnya. Kalian semua bisa masuk dan berlatih dulu. Pada saat kalian semua pergi, situs warisan ke-7, ke-8, dan ke-9 akan terbuka bagi kamu semua untuk berlatih, ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang banyak langsung tercengang. Bukan karena orang banyak bereaksi berlebihan. Tapi sebaliknya, kata-kata Chu Feng terlalu mengejutkan. Pada saat mereka pergi, semua situs warisan akan terbuka untuk mereka latih. Bukankah ini berarti bahwa Chu Feng dapat membuka semua situs warisan yang tersisa dengan sangat cepat? Kesombongan, ini adalah tingkat kesombongan yang luar biasa, dan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan Liang Qiu Hongyue di matanya. Dia bertindak seolah-olah dia sudah yakin akan kemenangannya. Kamu, siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Liang Qiu Hongyue bertanya dengan cara yang sangat tidak senang. Sesuatu seperti kepercayaan diri, itu secara alami diberikan oleh diri sendiri, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Ayo, mari kita lanjutkan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan menang melawanku, ucap Hongyue. Liang Qiu Hongyue sangat marah, sehingga dia mulai menginjak kakinya berulang kali. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan menuju situs warisan ke-7. Adapun Chu Feng, dia mengikutinya. Chu Feng, uraikan saja situs warisan sesukamu. Kami akan memasukkan mereka bersama untuk berlatih denganmu setelah kamu selesai, kata Xia Yun pada saat itu. Itu benar, saudara Chu Feng, kami akan menunggumu, bahkan kedua murid laki-laki Starfall Holy Land menyuarakan keinginan mereka untuk tetap tinggal. Melihat ini, ekspresi Asura Zhao Kun berubah sangat buruk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah semua, murid 9 sekte mendalam semua menunggu saudara Liang Qiu. Dengan demikian, itu hanya masuk akal untuk Xia Yun dan yang lainnya untuk menunggu Chu Feng. Kalau begitu, aku harus merepotkan semua orang dengan menungguku. Chu Feng menggenggam tinjunya di Xia Yun dan yang lainnya. Kemudian, Chu Feng dan Liang Qiu Hongyue mulai menguraikan situs warisan ke-7 pada saat yang sama. Perilaku Chu Feng kali ini praktis sama seperti terakhir kali. Dia hanya memeriksa situs warisan ke-7 untuk sesaat, ia sebelum mulai mengatur formasi pembukanya. Orang ini, mungkinkah dia masih berencana untuk bertaruh dengan keberuntungan? Menyaksikan pemandangan ini, banyak orang merasa bahwa Chu Feng sudah gila. Berjudi dengan keberuntungan, itu adalah sesuatu yang mungkin berhasil sekali. Namun demikian, itu pasti tidak mungkin bekerja untuk kedua kalinya. Namun sementara semua ini terjadi, ekspresi Xia Yun dan Liang Qiu Lanyu menjadi serius. Mereka tiba-tiba memikirkan masalah yang menakutkan. Yaitu, Chu Feng tidak bertaruh dengan keberuntungan, melainkan benar-benar memiliki kekuatan semacam itu.
Selain itu, mereka harus menunggu hasil pembentukan formasinya, itu untuk menentukan apakah dia memiliki kekuatan yang sebenarnya atau mengandalkan keberuntungan. Di depan fokus dari kerumunan, formasi pembuka segel Chu Feng sudah selesai. Formasi yang membuka segelnya diaktifkan, dan cahaya cemerlang mulai bersinar darinya. Dengan cara yang sangat alami dan mengalir, formasinya yang membuka segel berasimilasi ke dalam situs warisan ketujuh. Setelah itu, terdengar bunyi jepretan, dan pintu masuk situs warisan ketujuh dibuka di depan orang banyak. Keheranan di wajah kerumunan itu bahkan lebih intens daripada terakhir kali. Karena bagaimanapun, sementara yang pertama mungkin adalah keberuntungan, yang kedua adalah kekuatan yang sebenarnya. Chu Feng itu tidak benar-benar mengandalkan keberuntungan. Tapi sebaliknya, dia benar-benar berhasil menguraikan, dan membuka situs warisan dalam waktu yang singkat. Tapi dalam hal itu, mengapa dia kehilangan begitu menyedihkan sebelumnya? Bisakah dia melakukan dengan sengaja? Apakah dia sengaja kalah dari Liang Qiu Hongyue sebelumnya? Dia sengaja membiarkan Liang Qiu Hongyue menang 4 kali berturut-turut, sehingga dia bisa membuka 4 situs warisan berikutnya berturut-turut untuk mengalahkannya sekaligus. Ucap kerumunan. Ketika memikirkan hal ini, orang-orang dari generasi yang lebih muda merasa lebih heran. Jika itu benar-benar terjadi, maka Chu Feng akan benar-benar terlalu menakutkan. Orang harus tahu bahwa Liang Qiu Hongyue adalah murid Grandmaster Liang Qiu. Chu Feng sebenarnya bisa bermain-main dengan murid Grandmaster Liang Qiu, dan ini benar-benar terlalu mengejutkan dari suatu prestasi. Di luar situs warisan, Tetua Xingyi tidak dapat menahan diri dan berkata, tampaknya Chu Feng itu bukan tidak sabaran. Tapi sebaliknya, dia merancang strategi pertempuran, ucap seorang tetua. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, dia sengaja melirik tetua 9 sekte mendalam ini, yang telah berbicara buruk tentang Chu Feng sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, wajah tua 9 sekte mendalam ini memerah. Meskipun dia merasa tidak berdamai di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memang membuat kesalahan dalam penilaian kali ini. Bocah dengan nama Chu Feng itu bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan. Saudara Zhao, apa pendapatmu tentang ini? Mungkinkah Chu Feng benar-benar sengaja bersikap santai pada dua murid Grandmaster Liang Qiu? Seorang tetua dari Tanah Suci Starfall menoleh untuk bertanya pada Zhao Kuang Fengyi. Aku juga tidak pasti. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Chu Feng telah berhasil membuka situs warisan bukan karena keberuntungan, tetapi dengan kekuatan yang sebenarnya, kata Zhao Kuang Fengyi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan para ahli bela diri mengungkapkan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika mereka melihat ke Chu Feng lagi, tatapan mereka telah benar-benar berubah. Teruskan. Tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar, dan itu adalah Liang Qiu Hongyue. Liang Qiu Hongyue bahkan merasa lebih tidak berdamai. Dia menolak untuk percaya bahwa dia telah menang sebelumnya karena Chu Feng sengaja melakukannya dengan mudah. Dia juga tidak percaya bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan mampu menjadi jauh lebih cepat daripada dia sendiri dalam menguraikan dan membuka situs warisan. Kebetulan, dia merasa bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Chu Feng kebetulan lebih mahir dalam formasi unsealing situs warisan tertentu. Selain itu, menjadi mahir dengan formasi membuka segel untuk 2 situs warisan berturut-turut, itu akan menjadi keberuntungan besar. Dia merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menjadi mahir, dalam formasi membuka segel pada 2 situs warisan berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng dan Liang Qiu Hongyue segera menguraikan situs warisan ke-8. Namun, apa yang terjadi dengan situs warisan ke-8 adalah, itu merupakan duplikat dari 2 situs sebelumnya. Chu Feng pun segera menyiapkan pembentukan formasinya tepat setelah memeriksa situs warisan untuk sesaat. Selanjutnya, ia berhasil membuka situs warisan ke-8 dengan satu upaya. Sejauh ini, Liang Qiu Hongyue telah membuka situs warisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan Chu Feng, di sisi lain dia telah membuka situs warisan pertama, ke-6, ke-7, dan ke-8. Sedangkan untuk situs warisan ke-9, itu akan menjadi kunci untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menjadi pemenang. Hanya saja, pada saat itu Liang Qiu Hongyue mulai panik. Setelah dikalahkan oleh Chu Feng 3 kali berturut-turut, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Dia tiba-tiba menyadari, bahwa dia mungkin benar-benar lebih rendah daripada Chu Feng.
Karena itulah, dia tidak lagi berani mengatakan kata lanjutkan lagi. Dia takut kalah. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan membawa penghinaan pada dirinya sendiri, tetapi dia juga akan menodai reputasi tuannya. Sebenarnya, bukan hanya Liang Qiu Hongyue yang panik saat ini. Bahkan murid 9 sekte mendalam juga panik. Namun, orang yang paling panik sebenarnya adalah seseorang dari kelompok Starfall Holy Land. Orang itu adalah Asura Zhao Kun. Jika Chu Feng benar-benar membuka situs warisan ke-9 dan mengalahkan Liang Qiu Hongyue, apa yang akan dia lakukan tentang sumpah yang telah dia buat sebelumnya? Mungkinkah dia benar-benar harus mengubah namanya menjadi Coward Zhao Kun? Ketika memikirkan hal itu, Asura Zhao Kun sama sekali tidak berani untuk terus berpikir. Itu hanya mimpi buruk baginya. Chu Feng, aku akan menggantikan Liang Qiu Hongyue untuk bersaing denganmu. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu adalah Liang Qiu Lan Yue. Sebagai kakak perempuan, dia dapat mengatakan bahwa adik perempuannya sudah panik. Dalam situasi seperti ini, adik perempuannya tidak akan bisa melanjutkan pertandingan melawan Chu Feng. Namun demikian, para murid Grandmaster Liang Qiu tidak bisa dikalahkan. Karena itulah, ia harus memikul pertandingan final. Kalian para sister benar-benar menarik. Kalian berdua pertama kali memulai bersama. Kemudian, itu menjadi perjuangan adik perempuan sendirian. Ketika adik perempuan tidak lagi mampu, kakak perempuan datang untuk menggantikannya. Ini pasti taktik roda yang dikabarkan. Dengan menggunakan taktik semacam itu, bahkan jika kamu para sister ingin menang, kamu kemungkinan akan dikatakan memiliki keuntungan yang tidak adil. Tepat pada saat itu, Xia Yun tiba-tiba berbicara. Dia tidak bisa mentolerir tindakan tak tahu malu dari Liang Qiu bersaudara. Setelah Xia Yun berbicara untuk menentangnya, para sister Liang Qiu diam-diam menundukkan kepala mereka. Mereka tidak menjawabnya. Mereka sendiri juga tahu, bahwa apa yang ingin mereka lakukan sangatlah tidak adil. Namun sayangnya, tidak ada pilihan lain. Bahkan jika itu harus dilakukan melalui keuntungan yang tidak adil, mereka masih tidak mau kalah. Nona Xia, apa yang kamu katakan itu salah. Tepat pada saat itu, seorang murid dari 9 sekte mendalam berdiri dan berkata. Para sister Liang Qiu berspesialisasi dalam menguraikan, dan membuka segel formasi bersama-sama. Sebelumnya, tindakan Liang Qiu Lan Yue menarik diri dari pertempuran, itu untuk memungkinkan Liang Qiu Hongyue untuk bersaing melawan Chu Feng saja, itu hanya bisa dikatakan mudah bagi Chu Feng. Jika kamu merasa ini tidak adil, murid Starfall Holy Land kamu, dan bahkan spiritualis dunia Asura juga bisa bergabung dengan kompetisi. Jika kamu semua ingin menang, kami sama sekali tidak akan mengatakan bahwa kamu semua memiliki keuntungan yang tidak adil, ucap murid itu. Para suster Liang Qiu ini, bagaimanapun keduanya juga tamu terhormat yang diundang oleh mereka. Karena itulah, mereka tidak bisa mentolerir Xia Yun yang tidak menghormati saudara perempuan Liang Qiu. Selain itu, situs warisan ke-9 bukan situs warisan biasa. Itu adalah warisan-warisan. Mereka secara alami berharap para sister Liang Qiu dapat membukanya. Jika itu terjadi, mereka akan dapat memasuki situs warisan itu. Karena ini adalah masalah kepentingan pribadi mutlak, bahkan jika mereka menyukai Xia Yun, mereka sama sekali tidak bisa menyerah padanya. Kamu semua hanya mengucapkan omong kosong, ucap Xia Yun. Xia Yun menyipitkan alisnya yang panjang dan indah, dan berbicara dengan nada yang sangat kesal. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh peraturan, ucap murid 9 sekte mendalam sambil membuka lengannya. Dia sepertinya mengatakan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu, seru Xia Yun. Dihadapi dengan perilaku mengerikan seperti itu, wajah kecil Xia Yun memerah karena marah. Nona Xia, kamu tidak perlu bertengkar dengan mereka. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Kemudian, dia melihat ke para murid 9 sekte mendalam dan para suster Liang Qiu. Karena diizinkan oleh peraturan, kami secara alami tidak dapat menolak kalian semua untuk bersama-sama menguraikan situs warisan. Aku juga tahu betapa pentingnya situs warisan ke-9 ini bagi 9 sekte yang mendalam. Dengan begitu, kamu semua pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jadi, kupikir kalian berlima bisa bertindak bersama. Yakinlah, jika kamu semua dapat membuka situs warisan ke-9, itu akan dianggap sebagai kemenangan kalian. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa kamu semua memiliki keuntungan yang tidak adil.
Namun bagi kita, tidak perlu bagi kita untuk pergi dan menghadapi kalian semua. Alasan untuk itu adalah, karena aku, Chu Feng, sendirian saja sudah cukup untuk menangani kalian semua, ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, seluruh tempat menjadi sunyi. 1 lawan 5, seberapa sombong dan percaya dirinya seseorang. Bahkan Xia Yun mengungkapkan kehangatan berbeda di matanya, itu saat dia melihat ke arah Chu Feng. Sebagai seorang wanita, ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa aman dari seorang pria dari generasi yang sama dengannya. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun, tidak perlu baginya untuk mengambil risiko, dan tidak perlu baginya untuk khawatir. Chu Feng telah memikul semua ini sendirian. Karena sudah diputuskan, mari kita mulai, kata Liang Qiu Lan Yue. Oke, Chu Feng melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar saudara Liang Qiu melanjutkan terlebih dahulu. Setelah para sister Liang Qiu melanjutkan untuk berjalan menuju situs warisan ke-9, Chu Feng dan semua orang dari generasi muda yang hadir mengikuti mereka. Situs warisan ke-9 ini adalah situs warisan-warisan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Semua orang ingin menyaksikan secara pribadi, bagaimana legasi inheritance akan dibuka. Selain itu, situs warisan ke-9 ini berbeda dari 8 situs warisan sebelumnya. Setelah orang banyak mencapai itu, roda di situs warisan ke-9 tetap tidak bergerak. Namun, orang banyak tahu bahwa roda akan segera berputar. Pada saat itu, teka-teki dari situs warisan ke-9 akan muncul di hadapan mereka. Dengan demikian, para sister Liang Qiu telah mengaktifkan kemampuan pengamatan mereka. Adapun Chu Feng, mata surgawinya juga aktif. Hanya karena mereka disembunyikan dengan baik, maka tidak ada yang memperhatikan mereka. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya yang mempesona dipancarkan dari belakang Chu Feng dan saudara Liang Qiu. Itu adalah Asura Zhao Kun. Asura Zhao Kun sekali lagi melepaskan teknik pengamatannya. Dia benar-benar akan berpartisipasi dalam formasi penguraian, dan membuka situs warisan ke-9. Apa yang Asura Zhao Kun coba lakukan? Ucap seorang murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall yang sangat bingung, itu dengan tindakan tiba-tiba Asura Zhao Kun. Sepertinya dia tidak ingin mengubah namanya. Setelah semua, selama Chu Feng mengalahkan saudara Liang Qiu, dia harus mengubah namanya menjadi pengecut Zhao Kun. Daripada menyerahkan diri pada nasib dan berharap bahwa saudara Liang Qiu akan dapat mengalahkan Chu Feng, maka lebih baik dia sendiri yang mencobanya. Lagi pula, jika dia secara kebetulan berhasil menguraikan dan membuka situs warisan ke-9, itu berarti bahwa Chu Feng dan saudara perempuan Liang Qiu akan imbang, dan dia tidak akan perlu mengubah namanya, murid laki-laki lainnya Starfall Holy Land berkata. Perhatikan dia dengan benar, murid laki-laki yang mengajukan pertanyaan itu membuka mulutnya, dan berbicara dengan cara yang sangat mengejek. Sebenarnya mereka berdua awalnya sangat memikirkan Asura Zhao Kun, dan sangat menghormatinya. Dan bahkan, mereka bahkan menyanjung Asura Zhao Kun berulang kali. Namun setelah Asura Zhao Kun memutuskan untuk berdiri di sisi Liang Qiu Hong Yue dan meremehkan Chu Feng, mereka sebagai murid dari Tanah Suci Starfall memiliki pembalikan sepenuhnya dalam sikap mereka terhadap Asura Zhao Kun. Lagi pula, bagi mereka Asura Zhao Kun hanya membantu musuh-musuh mereka. Maka dari itu, tidak ada yang menginginkan pembantu mereka malah membantu musuhnya. Sebagai perbandingan, Chu Feng jauh lebih layak dihormati. Dia adalah seseorang yang bisa mereka andalkan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, situs warisan ke-9 yang tetap tidak aktif untuk waktu yang lama, akhirnya mulai bersinar dengan cahaya. Pada saat itu, Chu Feng, saudara perempuan Liang Qiu, dan Asura Zhao Kun segera berkonsentrasi. Mereka semua fokus pada roda itu. Namun, perubahan yang mereka antisipasi tidak terjadi. Tapi sebaliknya, perubahan yang tidak terduga pun terjadi. Perubahan ini bukan perubahan ke roda. Tapi sebaliknya, itu adalah perubahan ke seluruh situs warisan. Gerbang situs warisan ke-9 sebenarnya terbagi menjadi 2. Itu telah berubah menjadi 2 gerbang. Selanjutnya, ada roda di tengah kedua gerbang. Apa artinya ini? Semua kerumunan menjadi bingung. Mereka benar-benar bingung sehubungan dengan transformasi aneh ini. Bas-bas. Tepat pada saat itu, suara teredam segera terdengar. Saat berikutnya, serangkaian kata-kata muncul di tengah situs warisan ke-9. Gerbang kehidupan dan kematian. Melalui warisan gerbang kehidupan, dan melalui warisan gerbang kematian.
Gerbang kehidupan dan kematian. Apakah ini tidak berarti bahwa hanya satu gerbang yang benar, sedangkan yang lain salah? Lebih jauh lagi, jika seseorang memasuki gerbang yang salah, ia akan mati, seru kerumunan. Melihat serangkaian kata-kata itu, kerumunan yang hadir mulai sangat cemas. Dan bahkan, mereka bahkan mengungkapkan rasa takut di mata mereka. Itu hanyalah warisan biasa, dan tidak ada yang mengantisipasi bahwa mereka akan bertemu dengan bahaya kematian di sana. Bas-bas. Tepat pada saat itu, roda di kedua gerbang mulai berputar pada saat yang sama. Chu Feng dan saudara perempuan Liang Qiu mulai menyapu mata mereka di dua gerbang berulang kali. Mereka tahu bahwa itu tidak sesederhana menentukan pemenang. Dan yang paling penting, mereka harus memilih gerbang yang benar. Kalau tidak, mereka pada akhirnya akan kehilangan nyawa mereka. Chu Feng, bagaimana kamu akan memilih gerbang yang benar? Apakah kamu memiliki kepastian? Suara si ratu terdengar di telinga Chu Feng. Sebagai masalah yang menyangkut hidup dan mati, si ratu juga sangat khawatir. Ratu, jangan khawatir. Yang di sebelah kanan adalah gerbang kehidupan. Chu Feng bereaksi dengan sangat tenang. Di kanan, tampaknya bukan yang itu, tanya si ratu dengan bingung. Dia merasa bahwa yang di sebelah kiri lebih menyerupai gerbang kehidupan. Ratu, hati-hati melihat roda berputar di gerbang kanan. Bukankah diagramnya menyerupai peta makam peninggalan yang agung? Kata Chu Feng. Sekarang kamu menyebutkannya. Tapi, bagaimana kamu bisa menentukan bahwa itu adalah gerbang kehidupan berdasarkan itu? Tanya si ratu yang masih khawatir. Selain itu adalah intuisi dari mata surgawiku, kata Chu Feng. Lalu, apakah kamu memiliki intuisi dari gerbang kiri? Tanya si ratu. Hanya saja, ini sangat berbahaya, kata Chu Feng. Kalau begitu, ikuti saja intuisi dari mata surgawimu. Kemungkinan besar itu tidak akan menipumu, kata si ratu. Ratu begitu yakin dengan mata surgawi. Karena bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diajarkan kepadanya oleh seorang senior dari Asura Spirit World mereka. Ratu tahu seberapa kuat seniornya itu. Karena itulah, dia sangat percaya pada kekuatan mata surgawi. Tepat pada saat itu, Liang Qiu Lan Yue berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, mari kita menguraikan dan membuka gerbang ini bersama-sama, ucap Lan Yue. Namun, gerbang yang dia tunjukkan adalah yang ada di sebelah kiri, dan gerbang yang Chu Feng tentukan itu adalah gerbang kematian. Nona, apakah kamu bercanda denganku? Itu adalah gerbang kematian, kata Chu Feng. Apa katamu, gerbang kematian? Itu jelas gerbang kehidupan, kata Liang Qiu Hong Yue. Itu benar, seperti yang kita lihat, gerbang di sebelah kiri adalah gerbang kehidupan, sedangkan gerbang di sebelah kanan adalah gerbang kematian. Chu Feng, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Kamu tidak mungkin melakukan kesalahan bukan, ucap seseorang. Pada saat itu, anggota lain dari generasi muda yang hadir juga mulai berbicara. Mereka juga memeriksa dua gerbang, sementara Chu Feng dan saudari perempuan Liang Qiu sedang memeriksa mereka. Aku sangat yakin bahwa kiri adalah gerbang kematian, sedangkan kanan adalah gerbang kehidupan, kata Chu Feng. Tapi seperti yang kita lihat, itu jelas-jelas yang kiri merupakan gerbang kehidupan, kata murid 9 sekte mendalam. Bahkan jika kalian semua dapat dengan mudah menentukan yang mana gerbang kematian dan yang mana gerbang kehidupan, lalu apa gunanya memiliki Life and Death Guides ini? Kata Chu Feng. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu memandang rendah kami? Tanya Liang Qiu Hong Yue dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk memandang rendah yang lain. Namun, dia benar-benar memandang rendah saudari perempuan ini. Ini menyebabkan Liang Qiu Hong Yue merasa sangat marah. Dengarkan aku ingin menguraikan gerbang di sebelah kanan. Jika tidak, bahkan jika kamu semua berhasil membuka kunci gerbang di sebelah kiri, itu hanya kematian yang menunggumu di dalam, kata Chu Feng. Gerbang di sebelah kanan adalah gerbang kematian. Chu Feng, mungkinkah kamu memiliki keluhan terhadap kami, dan ingin membunuh kami? Liang Qiu Hong Yue bertanya dengan dingin. Aku sudah memberitahumu semua, yang mana gerbang kehidupan dan yang mana gerbang kematian. Terserah kamu semua apakah kamu akan percaya atau tidak. Jika kamu semua bersikeras untuk mati, tidak ada yang bisa aku lakukan. Ucap Chu Feng sambil mengangkat bahunya. Dia bereaksi seolah-olah dia tidak peduli jika mereka ingin mati. Tepat pada saat itu, Xia Yun berkata,
Katena hidup dan mati adalah peristiwa besar, bagaimana kalau begini saja? Jika kami tidak dapat menentukan yang mana, mari kita memiliki pendapat senior Zhao Kuangfengyi. Bagaimana menurut kalian semua? Saran Xia Yun. Tidak apa-apa. Mari kita pin pendapat senior Zhao Kuangfengyi. Para Sister Liang Qiu menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Xia Yun, ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati. Akan lebih baik bagi mereka untuk memastikan terlebih dahulu. Sebenarnya, Zhao Kuangfengyi telah berhasil mengetahui mana yang mana gerbang kehidupan dan yang mana gerbang kematian. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah, itu karena dia ingin Chu Feng kalah. Hanya dengan kehilangan Chu Feng, maka cucunya tidak harus menderita penghinaan karena mengubah namanya. Namun, ketika orang-orang dari generasi muda menoleh kepadanya untuk mendapatkan jawaban sekarang, bagaimana mungkin ia tidak memberi mereka jawaban? Selain itu, dia tidak bisa memberikan jawaban yang salah kepada mereka. Kalau tidak, ia akan merusak reputasinya sendiri. Karena itulah, tanpa daya dia perlahan berkata, yang di sebelah kiri adalah gerbang kehidupan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah gerbang kematian. Suatu ketika Zhao Kuangfengyi mengucapkan kata-kata itu, saudari perempuan Liang Qiu dan bahkan murid 9 sekte mendalam mengungkapkan ekspresi senang. Mereka mulai melihat ke arah Chu Feng dengan tatapan mengejek. Mereka sepertinya berkata dengan tatapan mereka, "Lihatlah, kamu salah menilai bukan?" Bahkan senior Zhao menyatakan yang kiri adalah Life Gate. Apakah kamu masih akan menolak untuk mengakui kesalahanmu? Ucap Hong Yue. Namun, tidak ada yang akan menduga bahwa Chu Feng tidak peduli dengan tatapan eksentrik dari kerumunan. Dengan resolusi, Chu Feng pun berkata, "Aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Sisi kiri adalah gerbang kematian, sedangkan sisi kanan adalah gerbang kehidupan. Jika kamu semua bersikeras untuk membuang nyawa kalian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu sebelumnya," ucap Chu Feng memperingatkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.